Rizal mantan Menko. Jadi Rizal datang tadi dengan semacam bukan pesimisme sebetulnya. Ekonom biasanya punya kemampuan untuk, nah Rizal ini semacam kesan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa malam Rabu atau tepatnya 2 Januari tahun 2024. Menurut informasi yang beredar, Rizal Ramli meninggal dunia pada pukul 19.30 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rizal Ramli dikenal sangat kritis saat menjadi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Ucapannya yang sangat terkenal adalah Raja Wali Ngepret atau Raja Ngepret. Dilansir dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diketahui bahwa Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 10 Desember 1954. Ia adalah seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Di tingkat internasional, Rizal Ramli pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya. Dia juga pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mantan Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi tersebut meninggal dunia di usianya yang ke-69 tahun. Dan berikut video kenang-kenangan almarhum Rizal Ramli yang tampil bersama Rocky Gerung, Ari Puyono, dan juga Ali Ngabalin dalam diskusi yang disiarkan oleh CNN Indonesia. Saya dengarnya kaget dan kagum. Kagetnya Tapi apa? itu Kagumnya apa? bukan barang yang aneh. Ada negara yang bisa lakukan itu. Tiongkok misalnya, karena bisa tumbuh di atas 12%, 25 tahun, jadi raksasa nomor 2 di dunia. Jepang juga sama, sehabis Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Ikeda tumbuh di atas 12%, 20 tahun, jadi raksasa. Jadi waktu saya dengar pidato Pak Jokowi pelantikan, wah ini hebat, ini bakal berubah dari sebelumnya yang cuma pas-pasan 5% gitu loh. Iya. Tapi begitu dipilih personalianya dalam bidang ekonomi, wah ini kelas 5% ini. Bahkan mungkin tahun depan akan lebih anjlok lagi. Oke. Nah kembali terjadi error, discrepancies antara visi, strategi sama policy. Oke. Nah misalnya baru dilantik Menteri Keuangannya udah ngeluarin surat utang lagi. Kenapa? Karena ternyata rencana penerimaan pajak untuk tahun ini sekarang baru 63%, sampai Desember perkiraan kami baru 82 sampai 85%. Jadi kurang atau bolong 15%. Secara akademis Anda menilai kabinet ini 99%, kalau kata Mas Arief Poyono ini skuad yang luar biasa. Iya, Arif ini semua mantan ini. Rizal mantan Menko, Ngabalin mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Arif itu Gerindra mantan oposisi itu. Siapa? Ngabalin. Ngabalin tidak dipakai. Dan Belum tentu ini Ngabalin katanya akan dipakai lagi katanya. ya kan hari ini kan belum dipakai. Ya kan? Betul tadi, kita nggak tahu apa sebetulnya isi dari kabinet ini. Yang diperlihatkan adalah Presiden mengatakan, saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda itu. Padahal ini bukan yang berbeda, ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya, bukan berbeda. Jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol itu. Jadi saya mau katakan, iya itu mukanya baru, muka-muka baru, tapi kok apa namanya oligarki lama tuh. Jadi Rizal datang tadi dengan semacam bukan pesimisme sebetulnya, tapi kalkulasi tentang masa depan tuh. Ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan, meramal masa depan. Kalau dia salah ramalan, dia bisa terangkan kenapa dia salah tuh. Tapi Rizal bukan yang seperti itu tuh. Ada cerita, ada orang di dalam mitologi Yunani namanya Cassandra. Cassandra itu dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan, fortune teller namanya.
Tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia. Nah, Rizal ini semacam Cassandra itu, Rizal Ramli Cassandra. Koreksi itu. Yang berupaya untuk melihat masa depan, tapi orang nggak percaya. Padahal kalkulasinya selalu tepat gitu kan. Jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu tuh. Kita mau percaya siapa yang kasih uraian sebetulnya tuh.